Pengakuan Ramadhan Sananta, sangat terbantu polesan Yeom Ki-hun di Timnas Indonesia. Kabar baik untuk Timnas Indonesia. Jordi Amat telah pulih dan ikut rombongan JDT ke Cina. Resmi, Rafael Struijk pindah dari ADO Den Haag ke mantan klub Shin Tae-yong. Pendaftaran pemain Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina akan segera dibuka. Naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reijnders dikebut. Erick Thohir pastikan Timnas Indonesia gunakan pesawat sewaan dari Bahrain ke Cina, dikarenakan lelah dan kasihan jika pakai penerbangan komersial. Beda nasib kiper Timnas Indonesia Maarten Paes dengan Emil Audero. Apa kabar Emil Audero? Shin Tae-yong dukung Rafael Struijk gabung Brisbane Roar. Semoga menit bermain bisa banyak. Shin Tae-yong kunjungi rumah Raffi Ahmad. Apakah akan bangun SSB terbesar di Indonesia? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Ramadhan Sananta mengaku sangat terbantu dengan kehadiran sosok Yeom Ki-hun sebagai pelatih khusus striker di Timnas Indonesia. Sananta kini merasakan dampaknya ketika membela Persis Solo. Shin Tae-yong memang secara khusus merekrut Yeom Ki-hun untuk membina para penyerang Timnas Indonesia. Mereka sudah mendapatkan latihan khusus, tepatnya ketika bersiap menghadapi Arab Saudi dan Australia. Ramadhan Sananta mengatakan Yeom telah memberikan banyak masukan untuknya, terutama soal aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dari penuturan ex-striker Timnas Korea Selatan itu, salah satu yang menjadi modal Sananta ialah kekuatannya. Saat mengikuti TC Timnas Indonesia kemarin, dia sempat menyampaikan beberapa kekurangan saya. Untuk power, dia bilang sebetulnya sudah oke, kata Ramadhan Sananta. Penyerang berusia 21 tahun ini memang sangat terbantu dengan hadirnya Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Sebab para penyerang skuad Garuda akhirnya kembali mendapatkan bimbingan setelah sebelumnya sempat diasuh Zenan Radoncic. Menurut Ramadhan Sananta, kehadiran Yeom bakal sangat penting untuk perkembangan juru gedor Timnas Indonesia. Dengan arahan dan tuntunan dari Yeom, ia optimistis bisa menjadi penyerang yang ganas. Saya banyak belajar dari pelatih striker Timnas Indonesia yang berasal dari Korea itu. Dia sangat bagus. Ia menyampaikan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan saya. Dari dia, saya belajar menjadi striker yang baik dan ganas. Hasil latihan khusus yang dijalani Ramadhan Sananta bersama pelatih striker Timnas Indonesia itu memang sudah mulai membuahkan hasil. Yang terbaru, dia sukses menyumbang 1 gol saat Persis Solo menggebuk Madura United 4 gol tanpa balas. Sananta mendapatkan sejumlah panduan yang berharga. Salah satunya ketajaman dalam melakukan penyelesaian akhir. Ini menjadi modal penting untuk mengarungi kompetisi bersama Laskar Samber Nyawa. Kemarin saat pertama kali datang, beliau menyampaikan bahwa finishingnya harus begini. Jadi, selama berlatih bersama Timnas, saya banyak belajar dari dia. Setelah sempat melewati 3 pertandingan tanpa mencatatkan namanya di papan skor, Ramadhan Sananta akhirnya bisa mencetak gol pertamanya pada pertandingan pekan keempat melawan Madura United. Padahal sebetulnya dia sempat tampil ganas ketika mengarungi turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Di ajang itu, Sananta menjadi top scorer dengan koleksi 3 gol dari 5 pertandingan. Kabar baik untuk Timnas Indonesia. Jordi Amat telah pulih dan ikut rombongan JDT ke Cina. Jordi Amat berikan kabar baik untuk skuad Timnas Indonesia.
Berdasarkan info terkini, pemain 32 tahun tersebut mulai pulih dari cedera. Cederanya tersebut didapatkan saat Jordi Amat main di leg kedua semifinal Piala FA Malaysia pada 5 Agustus 2024 lalu. Hal tersebut membuat Jordi Amat harus istirahat selama kurang lebih 1 bulan. Jordi Amat pun harus melewati panggilan timnas Indonesia untuk 2 laga bulan September 2024. Kala itu skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pulihnya Jordi Amat dikonfirmasi dari kanal Instagram resmi milik klub. Jordi Amat sudah bisa memperkuat Johor Darul Takzim di ajang kompetitif. Pemain belakang timnas Indonesia tersebut juga ikut dalam rombongan Johor Darul Takzim ke Cina untuk melakoni pertandingan perdana Liga Champions Asia Elite Zona Timur. Pada laga tersebut, Johor Darul Takzim bakal bertarung menghadapi Shanghai Port. Laga tersebut baru digelar pada Rabu 18 September 2024 di Stadion Pudong Football, Shanghai. Jordi Amat pun memberikan pernyataannya di kanal Instagram resmi milik klub. Kami akan berangkat ke Shanghai. Sampai bertemu di sana, luaskan kuasamu judul anthem JDT. Ujar pemain berusia 32 tahun tersebut. Meski mulai pulih, Jordi Amat masih belum mendapatkan kesempatan tampil. Pelatih JDT Hector Bidoglio masih belum memainkannya kala JDT menghadapi Penang FC pada 12 September 2024. Tentu ini menjadi kabar baik bagi skuad timnas Indonesia sebelum laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga berikutnya, skuad Garuda bakal menghadapi Bahrain dan Cina. Laga tersebut bakal digelar pada 12 dan 17 Oktober 2024. Kabar mengejutkan datang dari striker timnas Indonesia, Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun itu meninggalkan ADO Den Haag untuk menerima tawaran dari klub Australia, Brisbane Roar. Kabar itu dikonfirmasi oleh media sosial Brisbane Roar. Mereka tampak bahagia menyambut kehadiran Struijk. Kami bersemangat menyambut pemain internasional Indonesia, Rafael Struijk dari klub Belanda ADO Den Haag. Pilihan karier Rafael Struijk ini sebenarnya cukup menarik, sebab belakangan ini sebenarnya mulai mendapatkan tempat di skuad utama ADO Den Haag. Brisbane Roar memiliki latar belakang menarik. Klub itu memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diketahui pernah memperkuat Brisbane Roar. Shin menjadi bagian dari klub itu pada 2005. Saat itu Shin Tae-yong sedang dalam masa akhir karier sebagai pemain. Brisbane Roar pun menjadi klub terakhir yang diperkuat oleh Shin. Rafael Struijk menjadi opsi reguler timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Penyerang berusia 21 tahun itu bahkan sudah memiliki 14 caps. Namun publik masih menanti gol pertama Rafael Struijk bersama timnas Indonesia di level senior. Peluang itu tampaknya masih sangat terbuka, sebab skuad Garuda akan disibukkan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga tahun depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengebut naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya yakni Mads Hilgers dan Lianor Eijnders. Pasalnya pendaftaran pemain untuk 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C untuk Oktober 2024 bakal dibuka pada 20 hingga 24 September 2024. Artinya naturalisasi Hilgers dan Liano dan perpindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA harus selesai sebelum 25 September 2024.
Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 4-5 hari untuk coba mendaftarkan, ujar Erick Thohir. Apabila naturalisasi Hilgers dan Liano secara hukum Indonesia dan FIFA tidak selesai paling lama pada 24 September 2024, maka keduanya gagal debut dengan timnas Indonesia pada Oktober 2024. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Karena kalau lewat dari 24 September 2024, Hilgers dan Liano tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia pada Oktober 2024. Naturalisasi Hilgers dan Liano segera memasuki babak akhir. Komisi X DPR akan membahasnya dan bakal diputuskan di rapat paripurna DPR. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan saat bertandang ke Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas Indonesia bakal menghadapi tuan rumah Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao dalam partai keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Sebelumnya skuad Garuda akan melawat ke kandang Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024 dalam pertandingan ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Untuk pesawat kami akan mencarter yang dari Bahrain ke Cina, ujar Erick Thohir. Apabila memakai pesawat komersial, timnas Indonesia harus menempuh penerbangan selama puluhan jam untuk menuju Qingdao. Misalnya transit di Doha, Qatar, Hong Kong, dan Beijing, Cina. Karena memang tidak mungkin mereka harus menempuh dari Bahrain ke Doha, ke Hong Kong, ke Beijing terus menjalani perjalanan ke Qingdao. Ya tentu waktunya puluhan jam. Lelah, kasihan, kata Erick Thohir. Erick Thohir salut dengan pemain abroad timnas Indonesia yang langsung kembali ke negara kompetisinya masing-masing usai membawa timnas Indonesia mengimbangi Australia 0-0 pada 10 September 2024. Kami harus apresiasi seperti kemarin para pemain selesai bertanding, mereka langsung pulang ke klub. Itu memang disiplin yang tidak mudah, tutur Erick Thohir. Ada yang pulang ke Eropa, ada yang pulang ke Amerika Serikat, ada yang pulang ke Korea Selatan seperti Pratama Arhan. Ya tidak mudah ya, kita harus apresiasi perjuangan mereka. Apa kabar Emil Audero? Bagaimana gerangan nasibnya di Como 1907? Sudah bermain atau masih duduk manis di bangku cadangan? Nama Emil Audero sempat menjadi perbincangan hangat di Indonesia terkait rencana PSSI yang ingin menaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Juni lalu. Fans timnas Indonesia sempat gembira karena foto kelahiran Nusa Tenggara Barat itu tampak tersenyum seraya bersalaman dengan Erick Thohir, ketum PSSI. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Mantan penjaga gawang Juventus berusia 27 tahun itu tak begitu antusias merespons keinginan PSSI. Menurut Emil Audero, kanesnya untuk memperkuat timnas Indonesia sangat besar. Namun ia sama sekali tak berminat. Saya bisa saja mengajukan permintaan naturalisasi, namun saya tak tahu seberapa besar manfaatnya bagiku, katanya waktu itu. Emil Audero akhirnya memilih merapat ke Como 1097, tim yang promosi ke Serie A. Ia meninggalkan Sampdoria setelah menjalani peminjaman ke Inter Milan musim lalu dengan harapan bisa mendapat kesempatan di klubnya yang baru. Akan tetapi Emil Audero harus menenggal pil pahit. Sejauh ini dalam 3 laga si jangkung 1,92 cm. Masih terpinggirkan. Pelatih Cesc Bregas masih lebih percaya kepada si Gaek 42 tahun, Pepe Reina. Sial, debut Emil Audero tak berjalan mulus.
Gawangnya kebobolan 2 gol, sedangkan laga sendiri berakhir sama kuat 2-2. Tak ada kepastian apakah pada laga selanjutnya posisi penjaga gawang utama akan kembali diberikan kepada Emil Audero. Nasib Emil Audero berbanding terbalik dengan Maarten Paes, kiper FC Dallas AS, yang dengan senang hati menerima pinangan PSSI untuk menjadi WNI. Merapat ke skuad Garuda kian melambungkan nama Maarten Paes. Kini semua pecinta sepak bola di seluruh dunia membicarakan kehebatan Maarten Paes bersama Timnas Indonesia. 2 aksi briliannya dalam 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus Arab Saudi dan Australia yang sama-sama berakhir imbang membuat Maarten Paes menjadi pemain yang paling disorot dalam beberapa hari terakhir. Penampilannya yang gemilang di bawah mistar dengan sejumlah penyelamatan luar biasa membuat Timnas Indonesia diyakini bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Aksinya yang memesona membuat jutaan rakyat Indonesia, terlebih fans setia Timnas, tergila-gila kepada Spiderman 26 tahun murah senyum itu. Bayangkan baru sebentar bersama Timnas Indonesia, followers Instagramnya meningkat drastis tembus 1,1 juta pengikut. Tak seperti Emil Audero, Maarten Paes jadi andalan di klubnya dan Timnas Indonesia. Pada Oktober mendatang tanggal 10 dan 15, pasukan Sintayong akan melanjutkan perjuangan di grup C melawan Bahrain dan Cina. Bisa dipastikan Maarten Paes akan kembali masuk starting XI. Bersama Maarten Paes dengan dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda bertekad memenangkan duel demi memuluskan langkah ke Piala Dunia 2026. Seandainya saja Emil Audero mau menerima pinangan PSSI, mungkin namanya sudah melambung ke langit biru seperti halnya Maarten Paes. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menunjukkan antusiasmenya terkait keputusan yang diambil Rafael Struijk. Penyerang Timnas Indonesia itu baru saja bergabung dengan klub Australia, Brisbane Roar. Struijk yang notabene merupakan anak buah Sintayong di Timnas Indonesia diumumkan sebagai pemain baru Brisbane Roar pada Senin kemarin. Brisbane Roar mendatangkan Struijk dari klub Belanda ADO Den Haag. Namun tidak disebutkan durasi kontrak untuk penyerang berusia 21 tahun itu. Brisbane Roar adalah klub terakhir Sintayong sebagai pemain sebelum pensiun pada 2005. Ia memperkuatnya pada Maret-Oktober 2025. Brisbane Roar dimiliki oleh grup pengusaha Indonesia, keluarga Bakri, yang mencaplok The Roar sejak 2011. Saat ini Brisbane dilatih oleh Ruben Sadkovic. Sintayong mengungkapkan harapannya untuk Struijk usah pindah ke Brisbane Roar. Ia ingin striker andalannya di Timnas Indonesia itu mendapatkan jam terbang yang memadai. Memang bagus ia datang ke Brisbane Roar. Intinya dia bisa bersaing dengan baik di sana. Semoga dia bisa bermain banyak menitnya. Sejak promosi ke tim utama ADO Den Haag pada 2022, Struijk tampil 13 kali. Namun ia sama sekali belum bisa mencetak gol dan assist untuk tim senior, termasuk dari 3 penampilannya di musim ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengunjungi rumah Raffi Ahmad pada Minggu 16 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ternyata ada misi mulia di balik kehadiran pelatih 53 tahun itu ke rumah Raffi Ahmad yang terletak di kawasan Andara, Jakarta Selatan. Raffi Ahmad mengaku akan melakukan kolaborasi dengan Sintayong. Tidak mengungkap secara pasti, Raffi Ahmad hanya mengatakan kolaborasi ini akan bermanfaat untuk anak bangsa. Tadi malam di rumah Andara kita silaturahmi, makan tengah malam sambil ngobrol santai. Kita ngobrol hal lain yang ternyata kita memiliki tujuan yang sama untuk tabungan akhirat dan saya bersama Sintayong sudah bersepakat berdiskusi akan melakukan kolaborasi atas nama kemanusiaan untuk kebermanfaatan orang banyak.
Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak bangsa yang ingin mewujudkan mimpi mereka untuk bisa mengisi dan menjadi pahlawan bangsa di masa depan nanti untuk Indonesia tercinta. Lanjut pesohor berusia 37 tahun ini. Jika merujuk kepada kalimat Raffi Ahmad yang mengatakan ingin mewujudkan mimpi mereka untuk bisa mengisi dan menjadi pahlawan bangsa di masa depan nanti untuk Indonesia tercinta. Bisa saja keduanya hendak membangun sekolah sepak bola SSB terbesar di Indonesia. Raffi Ahmad dikenal sebagai penggila olahraga. Ia memiliki klub sepak bola RANS Nusantara FC yang bermain di Liga 2. Ia juga memiliki klub basket yang mentas di Liga Bola Basket Profesional IBL di Indonesia, yakni RANS Simba Bogor. Berhubung Sintayong dikenal sebagai ahlinya di bidang sepak bola, bukan tak mungkin mereka bakal membangun SSB yang nantinya menghasilkan banyak pesepak bola berkualitas di Indonesia. Ujung-ujungnya jika ini kesampaian PSSI dan Timnas Indonesia yang diuntungkan. Menarik menanti apa bentuk kerjasama antara Sintayong dan Raffi Ahmad. Terlepas dari itu, Sintayong sedang berlibur sejenak di tengah jeda kompetisi. Rencananya baru pada awal bulan depan, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kembali berkumpul sebagai persiapan menghadapi Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.